Yesus honapuna dot na adon dia gogodo hon hosaki saat matutan damai sejahtera yang melampaui akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada hari ini Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023 diambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 17. Dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Demikian firman Tuhan. Kita orang Kristen, kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita semua adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Kalau dikatakan beribadah, pasti tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menginginkan kita supaya menjadi pelaku firman Tuhan. Pertama-tama, sehubungan dengan pembacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, yaitu keadaan jemaat, yaitu jemaat Yakobus. Di jemaat Yakobus berlangsung terus. Apa kebiasaan gereja perdana itu? Pertama yang kita lihat dari gereja perdana itu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, ada 3 hal yang dinampakkan di situ. Yang dinampakkan iman gereja perdana tersebut. Pertama yang kita lihat adalah mereka rajin mendengar pengajaran dari Rasul. Mereka menerima pengajaran yang benar. Dan yang kedua, mereka rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin bernyanyi untuk mempermuliakan Kristus yang telah bangkit dan memberikan Roh Kudus-Nya. Dan yang ketiga, dari perilaku gereja perdana tersebut, mereka rajin berbuat baik, mereka saling tolong menolong. Jadi model gereja perdana ini di dalam ibadah mereka menampakkan iman sejati. Jadi iman sejati ada 3 hal yang kita lihat dari gereja perdana tersebut. Rajin atau mendengar firman Tuhan atau ajaran yang benar. Yang kedua, memuji memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, rajin berbuat baik. Bapak, Ibu, Saudara, kebiasaan berkumpul atau beribadah
masih berlangsung pada jemaat yang dipimpin oleh Yakobus. Boleh kita lihat itu dalam Yakobus 2 ayat 2a. Dikatakan, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu. Jadi berarti mereka selalu bersekutu, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, dan berbuat kebaikan kepada saudara-saudaranya. Seperti yang dilakukan oleh gereja perdana tersebut. Itulah yang kita lihat juga di sini. Kok kenapa Yakobus mengatakan atau diserukan kepada jemaat itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ini mau mengingatkan gereja, mau mengingatkan persekutuan mereka, karena di antara mereka tidak mengindahkan, tidak menampakkan kasih kepada saudara-saudaranya. Yang walaupun mungkin di antara anggota jemaat tersebut mungkin 1 atau 2 orang. Di situ di peribadahan mereka itu, di perkumpulan mereka itu ada seorang yang mungkin atau 2 orang penerima tamu. Dikatakan, dan kamu menghormati berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat baik ini. Dan selanjutnya, sedangkan kepada orang miskin, duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Jadi bila kita melihat dari kata atau yang diucapkan oleh penulis Yakobus ini, ada yang berperilaku tidak hormat kepada seseorang karena dia miskin, dan memberi hormat kepada orang yang berada. Dia memakai tangannya untuk mempersilahkan duduk orang yang berada itu. Dan yang berikut kita lihat, dia menunjukkan tempat duduk bagi orang yang miskin itu dengan menunjuk apa yang dikatakan melalui kakinya, menunjuk dengan tumpuan kakinya. Itulah yang kita lihat dalam Yakobus pasal 2 ayat 3. Jadi di dalam jemaat itu terjadi penghinaan kepada orang miskin. Jadi di dalam peribadahan tersebut ada di antara mereka tidak berbuat kasih yang sebenarnya. Perbuatannya adalah hina di mata Tuhan. Karena Tuhan memberikan atau Tuhan menciptakan manusia itu semua dikasihinya. Dan tidak membeda-bedakan latar belakang atau keadaan manusia. Sebenarnya, bila kita beribadah di hadapan Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita seharusnya pelaku firman Tuhan. Melalui firman Tuhan di pagi hari ini, mau diingatkan kepada kita, dan mau kita sadar bahwa kita harus menghormati siapapun orangnya dan bagaimanapun latar belakangnya, kita harus menghormati. Kita semua orang percaya satu dalam Tuhan. Kalau Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus 5 ayat 6 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri segala adonan. Jadi bila ada di antara jemaat, di antara orang percaya di dalam persekutuan yang merendahkan orang lain,
mungkin satu atau dua itu akan merusak persekutuan orang percaya. Dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi dia menampakkan iman yang sudah mati karena hakikat perilaku dia, hidup dia menampakkan perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala gerak kehidupan kita di dalam ibadah kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan Paulus sendiri mengatakan dalam Rom 12 ayat 1 dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi segala yang kita perbuat, segala yang kita pikirkan, segala yang ada dalam hati kita, itu kita nampakkan dalam kasih. Karena kasih itulah yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Iman yang sejati diserukan kepada kita. Mari kita ingat apa yang diperbuat oleh gereja perdana tersebut. Kita selalu mendengar firman Tuhan, ajaran yang benar. Kita harus rajin berdoa, mendoakan saudara-saudara kita. Kita harus menghormati saudara-saudara kita. Kita harus berbuat baik. Karena itu dikehendaki Tuhan. Kita orang yang beriman kepada Yesus. Jadi seluruh kehidupan kita adalah ibadah kita. Ibadah itu harus dinampakkan melalui iman yang berbuat, iman yang mengasihi. Marilah kita menyembah Dia di dalam ibadah yang benar. Tubuhmu, jiwamu, berikanlah kepada Tuhan, supaya melalui perbuatan kita, Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap beriman dan sekaligus pelaku firman-Mu, yaitu berbuat kebaikan kepada siapapun dan terutama kepada saudara-saudara kami seiman. Jauhkan dari hati kami hati yang sombong, jauhkan dari hati kami hati yang keras dan tidak mengasihi saudara kami. Tuhan, firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini, ingatkan kami selalu supaya kami dapat berbuat baik kepada saudara-saudara kami. Berkatilah hari ini bagi kami semua. Apapun yang kami perbuat di hari ini melalui pekerjaan kami, tolonglah kami Tuhan, berkati segala pekerjaan kami, supaya mendapat hasil. Melalui hasil tersebut dapat kebahagiaan kami. Tuhan, demikian juga segala orang yang percaya mengimani Engkau, tolonglah setiap saat untuk beribadah yang benar di hadirat-Mu. Melalui kehadiran Rohul Kudus-Mu, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.